Coba kita usap-usap dulu biar kameranya nggak basah. Nah, gimana? Enak kan kalau ngelihat ikan underwater? Sebenarnya bukan masalah underwaternya sih, cuman ngelihat ikan-ikan sehat lah. Enak ya, emang enak. Kayak gini nih, sekarang ini lagi panas-panas nih, makanya aku berkeringat sedikit kan. Terus gue coba main-main ikan nih, di depan banyak burayak ikan cupang. Tadi gue udah videoin burayak lohan yang di depan tadi tuh, yang kecil-kecil mendekati. Memang agak susah sih karena HP aku nggak bisa fokus di dalam air gitu. Ini juga sebenarnya tadi gue nyoba videoin anakan gabus hias, anakan andrau pulcra, cuman ternyata dia kabur-kabur, nggak kayak ikan cupang. Ikan cupang tuh kalau di videoin mendekat dia karena dikirain makan. Kalau gabus ternyata kabur-kabur. Nah, ini anakan gabus, kelihatan ya tuh. Ini di bawah eceng tuh banyak banget nih, di bawah eceng. Di bawah eceng temannya si Sueb. Nah, ya kan, tuh gabus. Nah, gitu deh. Jadi intinya kalau main ikan di tempat yang memungkinkan memang enak. Cuman gue sesuai yang akan gue bicarakan pada hari ini tuh, sebenarnya sampai di mana sih kita bisa mengkomersialkan ikan-ikan kita gitu? Sampai di titik apa sih kita layak mengkomersialkan ikan kita gitu? Jadi menurut gue sesuatu hal yang biasa ya, suatu hal yang boleh lah, yang sah lah. Kalau kita punya hewan peliharaan, kita punya ikan, kita punya ayam, kita punya kucing, kita punya apapun lah yang bagus gitu. Terus kalau karena kita punyanya udah bisa nernak, udah bisa mengembangbiakan, udah bisa melestarikan, kan nggak mungkin ya kita keep sendiri. Ya kita bagi-bagilah ke beberapa teman kita dengan menjual agar kita juga dapat manfaatnya, agar dapat cuan gitu lah ya. Coba deh teman-teman lihat lagi deh, beberapa petani ikan. Gue sih sebenarnya nggak nyalahin ya, gue nggak nyalahin cara mereka merawat ikan, cara mereka memelihara ikan. Mungkin karena ikannya juga terlewat banyak ya. Cuman gue nggak usah ngomongin yang di dalam negeri deh, gue ngomongin yang di luar negeri dulu deh. Karena kalau dalam negeri takutnya sensitif kan, daripada pas gue ngomongin. Sebenarnya gue ngomongin tuh berharap ada feedback ya. Misalkan feedbacknya itu kalau memang gue salah, silakan dilawan dengan sesuatu hal yang gimana ya, dilawan dengan suatu hal pembenaran yang rasional gitu. Coba lihat deh, di Thailand tuh ada beberapa petani atau peternak ikan cupang itu yang saking ikannya banyak membludak gitu, dia naruh di botol whisky. Terus di botol whisky ditumpuk-tumpuk gitu, ditumpuk-tumpuk segala macam sampai bisa diinjek-injek gitu. Itu ratusan meter loh, ratusan meter persegi loh. Gue lihat itu kayaknya agak agak luas juga gitu, ditaruhin botol whisky dan diinjek-injek. Terus kalau mau beli tuh dituang-tuang gitu, di apa namanya, di besek-besek. Nah, apa ya,
gue bukannya sok apa tuh namanya, animal abuse, gue mendukung animal, orang cupang doang gitu. Kenapa sih emang digituin juga kan, tetap pas nyampe di tempat gue kan tetap gue pelihara gitu. Cuman menurut gue kehewanismeannya di mana gitu. Kalau gue sih ngelihat kayak gitu, termasuk apa ya, gini misalkan gue ngeliat yang kayak gitu terus gue langsung ngeliat gini, kok gitu sih gitu. Padahal kalau mereka itu yang memiliki profit yang besar itu harusnya bisa memaksimalkan ikan mereka dengan lebih baik. Bukan, mereka yang punya profit tinggi itu menurut gua bisa membuat farm atau tempat beternak yang lebih layak untuk ikan-ikannya. Contoh katakan kalau gue punya, gue bisa jual ikan yang mahal dan gue jual ikannya tuh cepet gitu ya. Gue nggak usah kayak gitu gitulah, nggak usah gue beli botol whisky lah, gue beli ember aja yang banyak. Kalau perlu gue beli tanah sampai ribuan hektar. Toh nyatanya di Indonesia ada kan petani yang, lu tahu nggak yang di Medan, gak usah disebut lah namanya ya, karena menurut gue semua orang tahu deh. Menurut gue dia itu melayakkan ikannya banget gitu. Melayakkan maksudnya gimana ya, mengistimewakan ikannya banget. Kenapa gue bilang kayak gitu, gue termasuk respect gue sama dia itu, sama beliau itu. Dia itu memelihara ikannya, satu ikan di satu gentong kayak gini nih. Cuman di gentongnya mungkin gentong apa, gentong air ya, bukan, ini kan vas bunga ya. Kalau gue ini buat nernak ikan. Jadi kalau ini gue sedikit ngasih tips, bukan tips ya, ngasih sharing aja. Kalau gue nernak ikan gini tuh. Jadi gue kalau nernak di tempat ini, jadi kenapa bisa banyak, sebenarnya kalau masalah banyak atau enggaknya itu tangan-tanganan. Cuman setelah gue melakukan beberapa metode, yang paling efektif ini, gue bisa menghasilkan satu kali ini tuh bisa paling dikit itu 100 paling dikit. Nah nanti gue tuh di sini tuh bisa sampai 3 minggu sama orang tuanya. Jadi orang tuanya nggak gue angkat sama sekali, kan biasanya kan kalau orang-orang diangkat ya. Kalau gue orang tuanya gue nggak angkat sampai 3 minggu. Nah itu sedikit ini aja sih sharing. Balik lagi ke bawah jemuran karena di sini panas, jadi gue di bawah jemuran biar adem. Itu ya, jadi kalau teman-teman lihat yang orang Medan itu, menurut gue layak banget dia memperlakukan ikan-ikannya. Nah kalau yang jadi sama dia tuh ngedeinnya itu di situ. Jadi dia nernak dulu di styrofoam waktu itu kalau nggak salah ya. Kalau gue lihat sih kayaknya di styrofoam dia nernak. Dia nernak di styrofoam. Terus nanti udah ukuran berapa, habis itu dia punya kolam mungkin ya, ditaruh di kolam tuh. Dia ada kolam-kolam gede juga, gue lihat tuh orang tanahnya kayaknya gede banget itu. Dia cukup lah, oke banget lah menurut gue. Nah terus sama dia pas udah ditaruh di kolam, nanti udah gedean dikit ditaruh di ini apa tuh tadi gue bilang, kuali apa sih, kayak begitu, cuman bulat gitu kayak vas gitulah pokoknya, kayak kuali gitu gede. Nah itu satu ikan satu. Nanti sama dia kalau yang udah bisa dijual, yang bisa buat display, sama dia tuh ditaruh di soliter. Bayangin kalau kita kan pakai toples ya, dia tuh pakai soliter satu-satu. Soliternya juga soliter yang menurutku cukup gede lah itu, enggak soliter yang kecil yang 15 ribuan di toko ikan ya, enggak. Itu yang agak gede tuh soliternya. Nah sama dia tuh banyak tuh. Nah dia tuh biasanya ngirimnya juga kemana-mana deh tuh. Yang gue lihat sih kalau dia suka pamer tuh, dia suka ngirim ke beberapa negara lain. Ke Indonesia juga dia ngirim ke reseller kayak yang kan beberapa banyak tuh yang di YouTube juga ngasih unjukan, oh ini ikannya dari Om Joki Weda. Dibilangin nggak boleh nyebut, malah nyebut gitu. Cuman emang bagus dia. Kalau lu mau beli ikan buat lihat-lihatan, buat mandang-mandangan, oke, mungkin di dia tuh bagus. Cuman kalau buat ternak kayaknya gue nggak yakin bisa dikawinin. Maksud gue karena dia ngasih cuma cowok doang gitu. Karena dia nggak jual cewek ya. Ya lanjut ya. Jadi kalau menurut gue di tahap mana orang bisa
komersial, sebenarnya lu mau komersial eksploitasi seperti apapun silakan ya, sah-sah aja. Karena menurut gua itu udah pribadi lu masing-masing gitu. Kalau lu yang dapat cuan juga lu yang dapat cuan. Kalau cuman saat lu memperlakukan itu nggak bagus dan lu publikasi dan sampai orang-orang lihat dan sampai orang-orang niru, bahkan mungkin mungkin nggak sih menurut gua, saat orang-orang kan orang-orang barat bukan orang-orang barat, orang-orang luar itu suka, kan orang-orang luar itu suka menilai ya, misalkan kok ikan diginiin sih. Nah mungkin nggak sih akhirnya orang luar itu malah memblokade kita untuk ngirim-ngirim ikan keluar karena menurut gua nggak layak tuh kalau beli di Indonesia, soalnya Indonesia memperlakukan ikannya kayak gitu. Mungkin nggak sih? Menurut gua kayaknya mungkin ya, mungkin kayaknya bisa sampai sana gitu. Jadi menurut gua sampai tahap kita masih bisa memperlakukan ikan kita dengan baik itu masih boleh menurut gua versi gua. Mungkin kalau menurut yang lain bebas lah, cuman kalau menurut versi gua adalah selama kita masih bisa megang itu ikan dengan sejumlah beberapa karyawan yang kita punya, misalkan kita pengusaha ikan cupang lah ya, kita punya karyawan banyak kayak itu yang orang Medan itu, selama lu masih bisa maintain ikan lu satu persatu dan lu memperlakukannya dengan layak, menurut gua masih boleh, masih sah. Tapi menurut gua saat lu udah nggak bisa maintain, bahkan gua waktu itu pernah lihat ada YouTuber yang mejeng ikannya di plastik gitu ya, di plastik, terus dia malah ngasih tips cara bersihin ikan di plastik. Lah kalau di plastik harusnya lu buang semua airnya, lu cuci, lu ganti plastiknya. Mungkin ya kalau mungkin lebih layak kayak gitu ya. Ini malah kayak diajarin males gitu, cuman ngambil pakai sedotan terus dipipet, terus kotorannya doang dibuang, habis itu ditambahin air gitu. Gimana ya, menurut gua agak sedih sih gua ngelihatnya. Maksud gua orang yang sudah berusaha ikan cupang harusnya dia sudah memiliki profit dong. Udah memiliki profit harusnya dia memikirkan ikan cupangnya lebih dong. Kenapa ikan cupangnya digituin gitu menurut gua. Terus jualan ikan udah di plastik gitu. Gitu sih maksud gua. Kalau memang lu masih memperlakukan itu nggak usah lu publikasi gitu, lu telan sendiri aja gitu. Jadi yang kayak gitu janganlah menurut gua. Jadi menurut gua batasannya itu, selama lu masih bisa memperlakukan ikan lu dengan oke lah, silakan lah lu mau komersial tinggi juga nggak apa-apa. Cuman kalau lu masih naruh di botol whisky, lu masih naruh di plastik, jangan ditiru lah. Gue di sini gue mengkampanye, gue kampanyekan bahwa ayolah kita main ikan cupang itu yang enak lah dilihatnya lah, modal dikit lah. Masa orang kaya aja nggak modal sih? Maksud gue kalau lu udah bisa berpenghasilan banyak dari ikan cupang ya lu modalin lah ikan cupang lu dengan tempat-tempat yang bagus gitu, kolam, atau lu beli toples yang banyak, yang toples gede gitu, atau lu beli ya elah soliter gitu. Beli soliter berapa duit sih? Misalkan 15.000 kali berapa gitu, dibikinin sama tukang kaca, murah menurut gua gitu. Gua sampai ngomong sampai bergetar, sedih, lebay gua nih. Daripada gua nanti habis ini dicaci maki sama yang punya ikan dalam plastik ya, yang pakai sedotan ya, mendingan aku lanjut nyemplungin HP aku ke dalam air, kali aja ikannya jadi HP. Begitu sadis caramu menjadikan ikanku hanya uang untukmu agar kau kaya, dan aku sedih melihat ikanku.